Pemirsa, saya sekarang berada di ruang bawah tanah. Saya tepatnya berada di bawah masjid. Ternyata ini ada sebuah kolam yang sangat jongor. Nih, kolam peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq. Loh ya, saya berada tepat di bawah masjid. Ini adalah sebuah kolam atau jublang atau beji, orang bilang. Ini beji aulia, peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq sebelum beliau meninggalkan Pulau Jawa ya. Seperti ini tempatnya, sangat jernih sekali airnya dan sangat segar. Nah, ini sampai terlihat dasarnya bersama. Inilah kolam ajaib peninggalan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Sekarang saya berada di Desa Pangka, tepatnya di Pangkawetan. Karena Desa Pangka itu besar, makanya dibagi menjadi dua, Pangka Kulon dan Pangkawetan. Ini di Pangkawetan, tepatnya di Masjid Jame Ainul Yakin, Ujung Pangkang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Mengapa dinamakan Masjid Ainul Yakin? Karena memang di sini Sunan Giri juga berjasa pada masjid ini. Karena nama Ainul Yakin itu adalah nama lain dari Kanjeng Sunan Giri. Nah, depan ini dulu adalah sebuah alun-alun ya. Ini sebuah alun-alun yang ditanami oleh 5 pohon beringin yang menandakan rukun Islam. Tapi seiring perkembangan zaman akhirnya dipotong ya, karena mungkin mengkhawatirkan pohonnya semakin besar dan semakin membesar. Inilah Masjid Jame Ainul Yakin yang ada di Pangkawetan, Gresik, Mersa. Jadi masjid yang sangat megah. Ini pintu masuknya berbentuk padu reksa ya. Jadi pintu masuknya ini atasnya mirip dengan yang ada di Kanjeng Sunan Bonang, Tuban. Karena memang masjid ini ceritanya itu adalah Masjid Tiban. Masjid Tiban itu masjid yang tiba-tiba muncul ya, mendadak gitu loh. Tapi di sini yang muncul itu adalah kayu-kayunya. Dan usut punya usut, nyata kayu-kayu jati itu berasal dari kiriman Kanjeng Sunan Bonang kepada Jayeng Karton, yang konon katanya adalah keturunannya atau anaknya yang menyebarkan agama Islam di Ujung Pangka. Jadi masjidnya sangat besar pemirsa ya. Bahkan kemarin mendapat juara 1 kategori masjid besar dalam ajang Masjid Award yang diadakan oleh Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ya. Yang diadakan oleh DMI atau Dewan Masjid Indonesia Jatim. Nah, ini ada replikanya ya. Ada Masjid Jame Ainul Yakin model kecil. Istilahnya apa ya? Maket kalau orang bilang ini. Sangat indah sekali. Nah, ya. Dan sangat luar biasa, masjidnya bau besar. Sebetulnya dulu masjidnya nggak besar. Masjid aslinya, masjid peninggalan dari mana ini? Dari Sunan Bonang dan Sunan Giri, masjidnya ada di depan. Yang depan ini adalah perluasan. Itu bahkan ada beduk raksasa. Coba kita telusuri masjidnya pemirsa. Jadi masjidnya ini dikelilingi oleh pintu-pintu yang sangat besar dan kuat ya. Pintu-pintu yang mirip mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Oh ya, ukir-ukirannya ya, kayu-kayunya. Ini kalau ditutup akan membentuk lafal Muhammad Rasulullah ya. Nah, ini Muhammadnya ya. Karena memang ini hari Jumat dibuka semuanya, dibersihkan ya. Karena memang ini adalah hari Jumat pemirsa. Nah, ternyata di dalam masjid ini pemirsa ada sebuah beji atau jublang aulia ya. Jadi sebuah beji yang di dalamnya itu ada sebuah sumur keramat ya. Yang sumur ini dulu pernah dibuat oleh Syekh Maulana Ishaq sebelum beliau meninggalkan Pulau Jawa. Nah, itu ada keterangan ya, Masjid Tiban ya. Kalau saya baca sekilas ini Masjid Tiban ini masjid yang
kayunya tiba-tiba datang. Padahal itu dihanyutkan lewat laut ya, dari mana Tuban menuju ke Lamongan. Karena memang Lamongan ke Gresik maksud saya. Nah ini pemirsa. Nah di bawah ini ada sebuah kolam yang sangat jauh sekali. Ya orang bilang itu beji atau jublang yang dulu dibuat oleh Syekh Maulana Ishaq ya. Ketika beliau waktu sholat asar kesini nggak ada air, akhirnya dibuat. Ini kita masuk pemirsa. Ini agak seret bukanya, mungkin jarang dimasuki ya. Kalau memang nggak perlu, nggak boleh masuk sini. Alhamdulillah tadi saya sudah izin ya. Saya sudah izin ke takmir bagian sosial untuk masuk dan meliputnya. Nah seperti ini pemirsa. Nah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, beji aulia. Beji atau jublang ini petilasan Syekh Maulana Ishaq saat berwudu sholat asar sebelum meninggalkan Pulau Jawa menuju ke Pasai pada tahun 1442 M. Lo bener ya. Nah di bawah sini beliau dulu berwudu. Nah seperti ini pemirsa, bening sampai terlihat dasarnya, ya kan? Sangat bening dan terlihat dasarnya. Ini biasanya dipakai boleh untuk apa ini, wudu atau minum dan yang sebagainya. Lu bener, kita ada di bawah masjid ya, ada di bawah masjid di ruang bawah tanah ini. Dipercaya ini akhirnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya, sampai terlihat dasarnya ini. Loh. Kalau untuk mandi nggak boleh mirsa. Untuk wudhu, untuk minum dan lain sebagainya diperbolehkan ya. Saya ingin merasakan airnya, tak coba. Loh bener kan, segar dan dingin ini. Ini beji aulia ya, peninggalan dari Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri ya. Kita akan segera kembali ke atas mirsa. Nah, ketika pembangunan masjid ini ternyata kayunya itu ada yang kurang. Untuk bangunan pondasi sokonya itu ada yang kurang. Akhirnya disumbang oleh Kanjeng Sunan Giri. Dan sekaligus tidak hanya tiangnya, langsung dengan mimbarnya pemirsa. Nah setelah ini nanti kita lihat kayu dan mimbarnya yang disumbangkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Kita kembali ke atas pemirsa. Kira-kira berapa tingginya ini ya? Mungkin sekitar 4 meteran lah. Kita kembali ke atas dan kita akan masuk ke depan, ke masjid utama atau masjid aslinya. Karena yang sini adalah masjid tambahan atau perluasan. Nah, kita langsung masuk ke masjid utama. Nah, ini posisinya adalah ruang pengurus atau ruang audio di sini. Ini posisinya ada di sebelah kanan masjid utama. Masjid utamanya ada di depan sini pemirsa. Nah, disinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah masjid utama. Nah, itu masjid induknya itu ada di sebelah kanan sana ya. Nah, ini kayu-kayunya masih ada di depan. Nah, itu yang sebelah kiri itu adalah kayu sokonya peninggalan dari pemberian dari Kanjeng Sunan Giri. Termasuk ini mimbar ya, termasuk mimbar masjid ini hadiah dari Sunan Giri. Nah di sini masih ada angka 1506 yang berbentuk candra sengkala itu. Nah, masih kuat sekali ya. Loh. Ini pemberian dari Kanjeng Sunan Giri, mungkin karena Kanjeng Sunan Giri menghormati ayahnya yang pernah singgah di sini ya. Di samping itu juga untuk membantu sahabatnya atau temannya yaitu Sunan Bonang ya. Karena dulu Sunan Bonang dan Sunan Giri itu berteman sejak mereka sama-sama di Pondok Ngampel ya. Sunan Bonang kan anaknya Sunan Ampel itu bersahabat dengan Sunan Giri. Mereka bahkan pernah ke Samudra Pasai berdua. Seperti inilah penampakan Masjid Tiban atau Masjid Ainul Yakin yang ada di ujung Pangkal pemirsa. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan ke adventure berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.